Mbak R. Ini kartunya saya buka. Tentang orang yang menguntit. Dia mau kenalan. Dia terobsesi kepingin kenalan. Tapi dia malu. Dia maunya ini, bentar dulu. Ini mau menyatakan perasaannya. Dia jatuh hati sama Mbak. Dia jatuh hati sama Mbak. Tapi dia malu, energinya itu. Dia lagi susah. Sebentar ya. Dia lagi susah. Dia lagi susah. Kenapa susah? Dia tidak bisa meninggalkan. Dia butuh pegangan. Dia terluka. Dia membawa beban lukanya kemana-mana. Oke. Dia delete. Ya, dia berilusi. Dia itu kepingin ngomong. Dia kepingin ngomong tapi malu. Energinya itu dia merasa nggak bisa. Dia mau sama Mbak, tapi di sini dia punya orang di masa lalu. Posisinya dia sama kayak Mbak. Dia mau menawarkan hati, tapi di sini dia dalam kondisi terpuruk karena dia tidak bisa meninggalkan bayangan pasangannya. Ini Mbak yang tidak mau ngurus siklus. Karena hubungannya Mbak juga masih digantung. Sama ini. Energinya sama. Sama-sama berakhir masalah percintaannya. Masalah rumah tangganya. Digantung juga dia di sini. Dia menjalankan kehidupannya di sini, membawa pisaunya kemana-mana. Dia mau kerja sama.
dia mau kenalan sama Mbak di sini. Dia naksir sama Mbak. Tapi di sini dia mempunyai beban hati yang sama dengan Mbak. Dia memakai dulu. Ini dia itu menyihir Mbak. Dia naksir Mbak. Tapi dia di sini berusaha supaya Mbak yang ngobrol duluan. Jadi dia pakai ilmu, Mbak. Untuk mencapai tujuannya pengen ngobrol sama Mbak, dia pakai ilmu. Tapi di sini dia bingung karena nggak nyampe terus energinya. Ini yang terakhir nyerang badan. Mbak mengingatkan dia kepada orang di masa lalunya dia. Dia pakai ilmu untuk memikat Mbak supaya Mbak yang ngejar dia duluan. King of Pentacles kebalik. Dia nggak punya duit, bebannya dia berat, dia terpuruk secara finansial karena keuangannya dia diludes karena orangnya yang dia tinggalkan, yang meninggalkan dia. Dia digantung sama perempuan dan perempuan itu ngabisin uangnya dia. Ini ceritanya kayak Pak Johan tapi make suaminya Mbak tapi kepake ceritanya di dia. Dia pakai magic untuk ngomong sama Mbak supaya Mbak percaya sama dia. Dia ini Mbak, dia biasa pakai magic untuk mendekati perempuan-perempuan supaya perempuan-perempuan percaya sama dia, terus ngasih duit ke dia, ngasih modal ke dia, dan targetnya dia orang-orang kaya. Nah, dia stres karena Mbak nggak berhasil didekati. Energinya Mbak keluarin semua yang negatif, bukan cuman ini Mbak. Jadi yang negatif itu pakai sinarnya Tuhan, badannya Mbak dibuat bersinar terus. Energinya bentrok dengan Mbak. Dia nungguin kapan dia bisa beraksi. Tapi di sini segala upayanya nggak berhasil karena Mbak dalam perlindungan malaikat.
Ini maunya dia ini. Maunya dia Mbak tuh ngomong sama dia, Mbak yang ambisi, Mbak yang obsesi, Mbak yang mau Mbak dipakein ini. Pakai telepati, Mbak. Pakai telepati main, tapi di sini dia dalam kondisi habis kena tipu perempuan juga. Dia nyari mangsa baru. Orang yang bisa menafkahi dia. Putus kutuknya dia, Mbak. Kalau di dekat dia, bayangkan Mbak memandang, bayangkan aja Mbak, pejamkan mata, Mbak bayangkan orang itu ada di depannya Mbak, terus minta maaf, saya mungkin punya salah kepadamu di masa lalu, saya minta maaf, saya memutus kutuknya, saya membayar karmanya. Mbak bayangkan, Mbak lihat antara Mbak sama dia ada tali atau rantai, putusin Mbak, karena ini penuntasan kutuk. Ini penuntasan kutuknya leluhur. Jadi nggak ada bapak pun, nggak ada suami pun, Mbak bisa ke dia. Penuntasan kutuknya pindah ke dia. Penuntasan kutuknya leluhur itu pindah ke dia. Dia ambisi, Mbak sudah ditarget. Ya, nggak berhasil. Apa yang dia mau nggak berhasil. Iya, dia mau uang. Dia melihat kestabilan finansialmu. Mbak sudah dikeker keuangannya. Mbak sudah diteropong keuangannya pakai sihir. Dia tahu Mbak wanita mapan. Nggak berhasil. Dia mau uang. Dia player. Dia player. Jadi dia berjuang untuk mendapatkan Mbak, stalking Mbak. Ini mengambil resiko mau ngomong, tapi dia make magic supaya Mbak yang usaha duluan, supaya Mbak yang ngebet sama dia. Dia pakai magic. Dan di sini dia bingung kenapa nggak berhasil magicnya. Mbak mengontrol, Mbak pakai intuisi. Dia cari korban baru karena korban sebelumnya tidak berhasil juga. Dia korban yang terakhir itu malah dikosongin duitnya dia. Dia cari korban baru. Itu yang dikasih ke Mbak itu bikin Mbak rontok jantungnya, bikin Mbak punya desir-desir asmara gitu loh. Tapi ini energinya bentrok sama badannya Mbak, makanya Mbak kayak orang kesetrum gitu, karena nggak berhasil apa yang dia kirim terus. Teror, bikin Mbak teror mental. Karena Mbak bikin ini, apa yang dia mau ini.
Maunya dia Mbak buru-buru datang karena dia sudah menjalankan, tapi di sini Mbak tegas menolak. Ada perlindungan malaikat. Itu ilmunya dia. Ilmunya dia. Nggak berhasil. Dia nunggu kapan Mbak deketin dia, kasih sinyal, senyum kayak gitu. Tapi Mbak cuek aja. Maunya dia Mbak buru-buru datang. Ya, Mbak sudah di titik sebagai Mbak sudah di titik sama dia, sudah diteropong sama dia, kekuatan keuanganmu gimana. Itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Siklus dia ini siklusnya dia. Dia selalu mencari wanita-wanita yang mandiri. Bersihinnya pakai air Mbak. Air 1 ember, didoain Al-Fatihah, terus dibuat mandi Mbak. Minta Tuhan sinar Allah, tangannya Mbak angkat naik ke langit, minta Tuhan melumuri tangan Mbak dengan sinar Allah yang ajaib. Terus tangannya yang bersinar itu dibuat dibuat membersihkan ilmu sihirnya. Ada air 1 ember, airnya didoakan, disinari dengan sinar yang dari Allah itu. Terus didoakan. Terus disiramin badannya Mbak, dibersihin, diruat sendiri. Terus ada air 1 gelas Mbak doakan airnya. Kasih Tuhan dulu, jamah air ini Tuhan supaya bisa menjadi air penyembuh dari serangan-serangan segala yang negatif. Diminum separuh, diminum separuh, yang separuh lagi dibuat cuci muka untuk membersihkan. Ini berjuang, dia masih berjuang. Stuck dia. Dia masih berjuang bagaimana caranya Mbak mau sama dia. Tapi dia bingung karena nggak berhasil. Apa yang dia lakukan nggak berhasil. Dia pencuri. Dia scam. Dia mau uang. Dia mau mengendalikan dirimu. Ya Mbak, dibersihin badannya dari serangan-serangan yang jahat. Saya bantu doa dari sini. Ya, ini nggak bisa cuman clearing. Ini harus dibersihkan karena sudah masuk badan. Clearingnya kurang rapet katanya gitu. Clearingnya kurang bersih, kurang rapet, kurang mengimani. Clearingnya kurang mengimani katanya. Katanya leluhur di sini. Kurang mengimani, clearingnya asal-asalan clearing Mbak gitu. Jangan asal-asalan clearing, diimani, benar-benar terjadi perubahan energi, benar-benar bayangkan, benar-benar merasakan energi positif Tuhan masuk dalam badan Mbak. Terus dengan sinar yang ada di tangannya Mbak itu di scan badannya Mbak. Dibersihkan pakai tangannya yang ada sinar dari Allah, sinar ajaibnya Allah. Di scan, dibersihkan kayak bersihin debu.
Itu nggak bisa karena bentrok energi, jadinya kesetrum terus. Dia bacain doa, Mbak kesetrum. Tapi nah itu makanya 4 hari buat dia sudah kelamaan. Biasanya cepat, makanya dia bingung. Makanya dia setiap hari dia kencengin lagi, dia kencengin lagi, dia kencengin lagi. Ya Mbak semakin kenceng juga. Dia tahu kayaknya dia mendekatin Mbak baru ya. Kayaknya dia deketin Mbak tuh baru, tapi kenyataannya dia sudah lama ngeliatin Mbak. Dia sudah lama ngincer Mbak. Dia sudah lama mencari tahu tentang Mbak. Memperhatikan Mbak dari jauh. Dia tahu Mbak orang punya. Dia tahu Mbak orang independen, mandiri. Dia tahu Mbak banyak uangnya. Dia tahu Mbak orang penting. Makanya dia mau masuk di dalam kehidupannya Mbak. Ini bapak kedua. Ini 11-12 sama suami. Ya Mbak. Dibersihin, di-clearing energinya. Sudah masuk. Energinya orang itu sudah masuk ke badan Mbak. Dibersihin, clearing energi negatif. Aku bantu dari sini. Ya Mbak. Apalagi? Udah itu aja. Dia berusaha mengendalikan diri. Oke, itu aja. Makasih Mbak.